Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu penasihatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, banyak tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo endunamion energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita buka masih di fotokopi suci. Sampai kita baca ulang dari Kejadian. Cuma 2 lembar kan ya? Ya oke, benar 2 lembar. 2 lembar kalau nggak salah. Ini masih satu lagi nih. Siapa yang belum pegang? Perasaan di staples ya, perasaan ya. Nggak di staples ya. Memang selembar. Oke. Kejadian 6:1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dan dari antara perempuan-perempuan itu supaya siapa saja yang disukainya. Kejadian 4, pada waktu itulah orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi rekonstruksi wajah kepada yang pakai teori Darwin, menurut Artem itu ada satu kekeliruan karena Alkitab berkata bahwa anak-anak manusia purba itu cantik-cantik. Dan anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia purba itu menjadi istrinya. Kenapa?
Pertanyaan adalah, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia segambar yang sepasang ini, yaitu manusia purba? Kenapa setelah itu Tuhan menciptakan Adam satu persatu lalu diciptakan Hawa? Kedua manusia ini, jenis ini, tujuannya untuk apa? Menghindari yang namanya apa? Incest. Karena sebelum saya sudah bilang bahwa Tuhan itu kerjanya adalah presisi. Jadi apa yang terjadi di depan, apa yang bakal terjadi, dia sudah mengetahuinya. Jadi itu namanya presisi. Jadi dia menentukan segala sesuatu dari sekarang berdasarkan pengetahuan dia di masa depan. Dia tahu nih, wah ini manusia kalau Adam dan Hawa nanti anaknya, adik-adiknya nikahnya jadi incest. Di dalam pengetahuanku, kata Tuhan, incest itu merusak kromosom dan DNA. Dan hal itu dibuktikan dengan teknologi kedokteran zaman sekarang. Jadi di dalam pengetahuan Tuhan, dia sudah tahu. Makanya diciptakan dua jenis manusia. Yang pertama manusia yang segambar, yang luarnya sama, tapi dalamnya belum sama. Lalu diciptakanlah Adam yang luarnya sama, yang di dalamnya juga sama. Nah, kedua manusia ini diciptakan, lalu mereka kawin-mengkawin supaya menghindari pengetahuan Allah yang ilmu segala dokter dan DNA itu. Dia ada maha pengetahuan DNA, maha tahu tentang sel. Dia menciptakan dua manusia untuk menghindari yang namanya incest. Jadi tidak ada di dalam kamus pemikiran Tuhan. Oh, Tuhan bilang dibiarkan dulu. Itu adalah Allah yang tidak berakal budi. Karena apa? Bagaimana seseorang yang sudah tahu di depan terjadi, lalu dia bilang, biarkan dulu. Pak, yang pertama kali melakukan incest kan adalah siapa? Siapa? Lot dan keluarganya. Apa itu kehendak Allah? Bukan. Karena Alkitab menceritakan, dia bilang, dia sudah tidak ada laki-laki lain. Mari kita meneruskan keturunan kita melalui ayah kita. Itu kemauan Tuhan apa kemauan manusia? Kan pemikiran mereka. Karena dia laki-laki udah nggak ada lagi. Perempuannya mengambil inisiatif untuk mengkawini ayahnya. Jadi bukan karena kehendak Tuhan. Jadi kedua manusia purba mengkawin dengan manusia keturunan Adam untuk menghindari nama pengetahuan dalam diri Allah yang namanya incest. Untuk tidak merusak DNA dan kromosom. Selesai ya? Oke, terus. Kejadian 6:7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Dengar, pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan hewan-hewan purba. Hewan-hewan purba, saya sudah bilang, setelah musnah di zaman 4 zaman es. Waktu Tuhan menciptakan manusia segambar, itu tidak ada lagi dinosaurus. Karena sudah hari berikutnya. Hari ke-6. Kan kelima hewan-hewan, hari ke-6 manusia segambar. Benar? Yang zaman ini sudah musnah di zaman es. Jadi tidak film-film dan dokumenter-dokumenter yang ada beredar sekarang diceritakan bahwa manusia purba berdampingan hidup dengan dinosaurus. Itu adalah kekeliruan. Karena Alkitab tidak bilang seperti itu. Karena hari sebelumnya adalah hewan dan hari setelahnya itu adalah manusia segambar. Jadi Anda bayangin sekarang gini. Kalau T-Rex itu hidup sama manusia purba, kira-kira manusia purbanya mau ngumpet di mana? Ayo, pakai logika. Saya senang sama Ishak sebenarnya pakai logika. Ya, kira-kira tuh manusia purba ngumpetnya di mana? Di goa. Kira-kira ditungguin nggak sama dia? Akhirnya mati nggak tuh manusia purba, nggak keluar-keluar? Kan kalian tahu filmnya. Ditungguin sama dia, tahu di dalam Tuhan ada manusia. Ini gimana Allah yang berakal budi tapi bikin susah orang gitu. Itu belum termasuk burung-burung yang kayak kelelawar zaman dulu yang hidungnya panjang. Coba manusia coba lagi makan buah-buah manusia purba terus disamber dari itu. Saya rasa kalau manusia purba berakal budi mungkin komplainnya banyak deh. Ini gimana hidup bisa sejaman begini Tuhan? Orang mah dia kita lah gitu. Yang benar adalah yang paling
nawar masuk dalam logika adalah makanya pada hari kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan manusia purba punah pada 4 zaman. Saya sudah terangkan. Oke, saya nggak terangkan. Baru diciptakanlah manusia purba. Nah, beranak cucu, Alkitab bilang lalu anak manusia beranak tumbuh dan bertambah. Nah, pada waktu beranak itulah Alkitab bilang lalu Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan. Banyak nih manusia purba. Keturunan Adam cuma 4, salah. Adam, Hawa, Kain, dan Habil. 1 meninggal, tinggal 1. Karena manusia purbanya sudah banyak dan cantik-cantik, maka Kain pergi ke tanah Nod dan mengambil istri di sana. Itulah manusia purba. Nikahnya si Kain. Lalu beranak cucu. Hasil kedua antara nesama dan tidak nesama saya sudah jelaskan. Pokoknya salah satu orang tuanya mengandung nesama, mengandung pertimbangan, mengandung pengertian, mengandung hati nurani, maka anaknya nurun. Bapaknya punya nesama, ibunya nggak punya, anaknya punya nesama, punya hati nurani. Kalau manusia purba versus manusia purba, maka lahirnya manusia purba. Kalau anak Allah menikah kawin dengan anak manusia purba, lahirnya tetap anak Allah. Karena ada kandungan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Jadi nesama hati nurani itu ada di daging atau di dalam roh kita. Ya, hati nurani ada di dalam roh kita kan. Hati nurani itu roh, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi waktu dia kawin maka rohnya tuh lahir juga. Ngikut nesamanya ke anak-anaknya. Jadi kalau salah satu mengandung nesama, maka anaknya mengandung nesama. Kalau dua-duanya manusia purba, lahir manusia purba. Kalau anak Allah sama dengan anak Allah, otomatis anak Allah mengandung nesama. Itu ada 3 jenis. Nah, setelah mereka beranak cucu campur-mencampur Alkitab loh. Lampir lahir anak raksasa. Raksasa yang pernah ditemukan ada 8-10 kaki. 8 kali 32, 40 sampai 10 kaki 3 meter. Jadi tidak boleh membayangkan bahwa manusia raksasa setinggi pohon kelapa atau 30 meter. Itu tidak masuk akal. Jadi kurang lebih setinggi Goliat. Jadi yang disebut dengan manusia raksasa Nepilim pada zaman itu ya adalah setinggi kurang lebih Goliat. Ya kalau tinggi-tinggi 305, 310 oke lah. Karena nggak akan jauh-jauh dari Goliat. Itu Goliat itu generasi terakhir itu sama suku-suku Enak itu tinggi-tinggi besar. Ya, oke. Nah, setelah mereka bercampur sama-sama banyak nih, sama-sama banyak. Ini keturunan Adam, ini keturunan manusia purba. Ada yang hasilnya, yang di tengah-tengah juga ada hasil campurnya. Penuh. Apa Alkitab bilang, aku berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Ada kata apa? Isakar, kuciptakan. Bukan yang telah kubentuk. Artinya, niatnya Tuhan, Tuhan tuh presisi kok. Tuhan tuh pinter. Cerdas, smart. Dia udah bilang, telah kuciptakan. Jadi yang kuciptain aja. Yang kubentuk aku gak mau matiin. Yang diciptakan apa? Diciptakanlah mereka segambar laki-laki dan perempuan. Itu yang mau dimusnahkan manusia purbanya. Ketidaktahuan. Tapi permasalahannya, setelah Tuhan memerintahkan Nuh membuat perahu, air bah seluruh dunia, yang mati bukan anak-anak manusia purba doang, tapi keturunan Adam mati semua. Ini logika sekali, oke? Dua-duanya mati, tinggal 8 dewa, yaitu Parsen. Nuh dan keluarga itu 8 dewa, namanya Parsen. Jadi kalau Anda kelenteng, kalau Anda suka nyebut dengar 8 dewa, Parsen itu sebenarnya gambaran bahasa Mandarinnya memang benar. Ada perahu isinya 8 mulut, ko mulut, pat dan ko, 8 dan angka 8 dan gambar mulut. Nah, nanti kalau nggak percaya, Anda boleh tanya sama tukang tulis Mandarin yang ada di pasar tuh. Benar nggak ketulisan Batra Turu itu ada gambar perahu dan angka 8 dan mulut. Gambar tulisan Mandarinnya. Ada gambar perahu, 1, 2 ada angka 8 dan ko, mulut. Artinya dia mau misalnya di dalam perahu itu ada 8 mulut. Maka disebut Parsen 8 dewa tuh. Nah, saya pakai logika, kalau nggak baca kan saya bilang kalau saya ngomong cek aja ya. Nah, saya ngomong mengkhayal atau tidak itu.
Nanti cek, masuk di pasar yang bisa biasa nulis Mandarin tuh saya lihat di dekat tikungan Pasar Babi. Itu suka tulis tuh. Kalau yang tiap sembahyang kubur suka tulis kan. Itu tanya dia, bener nggak? Gambar Batrah itu gambarnya perahu, angka 8 dan mulut ko. Gambar mulut manusia. Karena memang dia mau menceritakan bahwa di dalam Batrah itu ada 8 mulut. Oke? Jadi semua mati. Yang mau dimusnahkan yang telah aku ciptakan. Jadi Tuhan niatnya adalah memusnahkan manusia purba. Nggak mau lagi Tuhan. Karena nggak punya pengertian sama. Tapi permasalahannya adalah waktu Tuhan menghantam pakai air bah, keturunan Adam mati juga. Tinggal 8 dewa ini. Pertanyaannya, Pak, kalau manusia purba kan dia Tuhan udah nggak mau lagi. Kemana keturunan Adam tuh? Ini kan dia punya nesama. Dia punya pengertian, dia punya hati nurani, dia punya pertimbangan. Itu nanti kalau dimusnahin, mereka akan komplain, protes. Tuhan, kok Tuhan mau bunuh manusia purba? Aku juga dibunuh sih. Ya bunuh dia aja, kenapa bunuh saya juga? Kan nanti kan protes. Di pengadilan tata Kristusnya bisa rame. Boro-boro mengadilin orang yang saleh dan jahat. Yang ini aja ribut, yang di zaman purba aja masih ribut, saya kasih tahu. Untuk ujung-ujungnya ATM bengong duduk di belakang adalah kalian ribut di depan di pengadilan, kita nangkap ayam utan di Taman Eden. Kalau saya orangnya begitu aja bercandanya. Ya, kenapa? Jangankan mau ngadilin orang yang amal saleh dan amal jahat. Yang di zaman manusia purba aja masih komplain di pengadilan tata Kristus. Kita mau ngapain di ATM di belakang? Mendingan udah kita ke Taman Eden, siapa tahu ada ayam utan, kita nangkap bebek, kita manggang. Lu selesain aja di pengadilan di ruangan nama Tuhan. Kita iseng aja di belakang. Kan begitu. Karena ATM itu prinsipnya tiga makan. Dengan makan perjamuan kudus, makan firman, dan makan-makan. Nah, pokoknya 3M. ATM itu punya prinsip 3M. Jadi kalau Anda ribut di pengadilan, saya di belakang, saya cari makanan di belakang. Oh, jangankan ngadilin sekarang, yang di zaman purba aja masih komplain ya. Kan rame. Itu jangan ngebayangin, saya suka menghayal ya. Saya kasih tahu orang yang punya pengertian, akal budi dan pertimbangan, itu komplain kalau dia merasa tidak adil. Kita ini bukan monyet, bukan gorila, bukan simpanse, saya kasih tahu. Mereka tuh punya pertimbangan seperti kita. Kalau kita merasa tidak adil, kita protes pasti. Jangankan di pengadilan, orang tua memperlakukan kita pilih kasih aja ada yang komplain nggak anaknya? Komplain, protes kita. Sama abang begitu, sama aku nggak begitu. Ada yang kecil-kecil aja protes, apalagi hal yang nyawa di zaman purba. Protes itu. Makanya supaya tidak protes, kembali lagi, Tuhan itu presisi. Dia sudah lihat ke depan, ini bisa protes ini. Makanya keturunan Adam yang mengandung nesama itu diberesin dulu supaya tidak protes. Kapan diberesinnya Isakar? Harus diberesin dulu itu. Ini bisa nanti di pengadilan bisa rame nih kalau nggak diberesin. Maka pada Jumat Agung, Tetelestai sudah selesai. Berlaku di zaman dahulu, benar, berlaku di zaman sekarang, dan berlaku di zaman yang akan datang. Artinya waktu Yesus berkata sudah selesai, itu berlaku di zaman dahulu. Di mana ayatnya? Kita buka. Itu harus diberesin. Kalau nggak diberesin, itu berbahaya bagi Tuhan. Kembali lagi, dicari celahnya. Kalau ketemu, kita dukung Lucifer. Kan nggak boleh ada celahnya. Itu harus diberesin. Itu bahaya. Bagi kekudusannya Tuhan itu berbahaya. Satu Petrus, saya ingatnya. Itu harus diberesin. Satu Petrus 3:19. 1 Petrus 3:19. Lihat Tuhan. Tuhan itu presisi, bijaksana, smart dia. Tidak ada celah, sempurna adanya. Saya akan buktikan. ATM itu kalau belajar firman enggak asal, "Hai saudara, berikan perpuluhan, diberkati berlimpah-limpah." ATM enggak begitu. Pakai logika, nalar, kebijaksanaan, pertimbangan sampai ngejelimet mumet. 1 Petrus 3:19, cepat aja.
Dan di dalam roh itu juga ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tuh. Jadi yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Tuh. Waktu Jumat Agung, Tuhan Yesus rohnya langsung pergi ke dunia orang mati, ke Hades, di dalam penjara-penjara orang mati itu. Nah, kata memberitakan Injil itu dari kata keruso dalam bahasa Yunani, yang artinya memproklamirkan. Artinya, kalau mau diterjemahkan, Yesus di dalam roh itu memproklamirkan kemenangannya atas dosa di dalam penjara itu. Kalau mau ngomong lebih terjemahan bebasnya begini, Tuhan Yesus datang ke Hades malam Jumat Agung itu juga, buka pintu penjaranya. Dengar, dulu kan aku sudah bilang di zaman Nabi Nuh, pada nggak taat semua, cenderung berbuat jahat. Sekarang darahku sudah menembus kalian, keluar semua dari penjara. Begitu, diomelin dikit. Terjemahan biasa begitu. Itu diberesin sama Tuhan. Ya, manusia purba, game over. Dinosaurus, game over. Tapi yang ada Nesama ini nggak boleh ini. Beres kan? Satu permasalahan selesai. Nah, Pak, kenapa Bapak bisa menafsirkan ada bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Adam? Begini, ada 3 hal yang disebut dengan anak-anak Allah di dalam Alkitab. Ada 3 hal. Bawah. Anda boleh baca, lihat di bawahnya. Penyebutan anak-anak Allah ada 3 oknum. Yang pertama adalah anak-anak Allah untuk keturunan Adam. Dari keturunan Adam disebut dengan anak-anak Allah. Yang kedua adalah anak-anak Allah disebut juga untuk para malaikat di sorga. Yang sudah diusir nggak dianggap lagi. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak Allah untuk umat pilihan. Bukankah Kristen disebut anak-anak Allah? Benar. Kita buka Ayub 1:6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub 1:7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi pada waktu datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi lagi kumpul-kumpul, malaikat pada kumpul. Jadi yang kedua yang disebut dengan anak-anak Allah adalah malaikat di sorga. Iblisnya disebut anak Allah enggak? Enggak, langsung datang juga si iblis. Nah, langsung biang kerok langsung disebut. Karena Tuhan udah nggak nganggap lu lagi. Yang ketiga adalah kita. 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Tuh. Ada 3 hal yang disebut dengan anak-anak Allah. Pertama adalah keturunan Adam dan Hawa. Yang kedua adalah malaikat di sorga. Dan yang ketiga adalah umat Kristen. Pak, bukankah sekarang ada tafsiran dari Alkitab namanya Henok, Pak. Di dalam kitab Henok. Jadi gini, ada tafsir dalam doktrin teologi, itu dia bilang di dalam kitab Henok itu ditulis bahwa seperti itu nih, kitab Henok nih, sebentar. Saya cari dulu ya. Nih, Yudas 1:14. Yudas 1:14. Bunyinya begini. Juga tentang mereka, Henok
keturunan ketujuh dari Adam, jadi Henok tuh yang diangkat itu, telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Menurut tafsiran para doktrin teologi, karena Henok yang terangkat itu, yang moksa itu, pernah bernubuat, artinya diperkirakan pasti pernah nulis Alkitab. Begitu. Lalu dicari-carilah ketemu. Ketemu memang ada kitab Henok sekarang yang beredar, tapi bukan dalam bahasa Ibrani. Kalau nggak salah dalam bahasa, nanti saya cari di Google ya, saya lupa. Kalau nggak Ethiopia bahasanya itu, pokoknya bukan bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi ditemukan di kitab Henok itu, dia begini, ada kisahnya. Lalu anak-anak Allah, para iblis turun ke dunia untuk mengkawini anak-anak manusia. Jadi tafsiran doktrin teologi yang sekarang banyak menghayal, iblis yang di langit tingkat tua turun ke bumi untuk mengkawinkan dan bersetubuh dengan anak-anak keturunan Adam, lalu lahirlah Nepilim, orang-orang yang raksasa itu. Jadi hasil perkawinan iblis dengan manusia lahirlah anak-anak raksasa. Makanya kenapa sekarang khayalannya anak-anak raksasa itu setinggi pohon kelapa? Karena turunan dari Lucifer dan kawan-kawannya. Pertanyaan saya, kalau tuyul yang kawin sama manusia, anaknya segini dong. Kenapa lahir raksasa? Kan sesuai gambarannya, tuyul, ada tuyul, genderuwo, buto ijo, ya kan gitu. Harusnya kalau buto ijo atau kalau ngewewe anaknya nggak seperti sekarang ini harusnya. Ya kayak kalau ngewewe, sorry, payudaranya yang kalau ngewewe itu yang payudaranya kayak panjang. Buto ijo yang kolornya hijau, mukanya kayak hul. Ya, kita saling menghayal aja nggak apa-apa. Ya saling menghayal sama saya. Saya sudah bilang di ATM kalau imannya mengandung khayal, visi gagal. Anda percaya tentang tradisi-tradisi budaya nenek moyang, visi gagal. Karena apa? Imanmu mengandung dongeng. Bagaimana Allah yang sempurna, yang presisi, yang tahu segala pengetahuan, terus pengetahuannya mengandung dongeng dan khayal. Jadi apa ATM ini? Tuhannya aja suka menghayal. Bagaimana ATM? Terus Tuhan yang suka menghayal dongeng itu lalu menciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya. Tuhan sama-sama tukang khayal kita. Turunan dia soalnya. Sangat lihat Tuhan. Tuhan menciptakan teknologi AI itu logika apa khayal? Manusia bisa bikin, itu kan pengetahuan dari Tuhan. Tuhan tahu nggak bahwa dia akan memberikan pengetahuan AI di masa depan? Tahu, jangan bilang nggak tahu. Tuhan tahu nggak bahwa manusia akan menciptakan Android? Tahu pengetahuan dari mana? Tuhan. Kita bilang. Lalu diam-diam dia memberikan hikmat kepada orang-orangnya. Dia diam-diam kasih pengetahuan sama Albert Einstein. Kamu nemuin rumus dulu. Kasih James Watt nemu lampu. Kasih si ini dulu. Itu dia diam-diam kasih satu kayak orang bilang, Pak, saya lagi diam. Tiba-tiba timbul ilham. Kayaknya harus seperti ini, Pak. Itu hikmat dari siapa? Hasyab Elohim. Disuntikin sama Tuhan hikmat pengetahuan itu. Makanya sekarang kutik, diam sebentar ya. Di dalam kepala timbul. Kayaknya harus begini nih. Ini kalau begini bisa jadi Android nih. Bisa jadi begini AI nih. Sang penciptanya timbul tiba-tiba ide di dalam pikirannya. Itu siapa? Itu kerjaan Tuhan. Tidak ada pengetahuan yang tidak berasal dari Tuhan. Sama saja dengan rema terbaru kita. Saya memang sengaja Tuhan minta rema. Kan gak pernah saya juga. Saya kadang-kadang lagi duduk di toko. Tiba-tiba ngomong. Kamu ngerti gak ini? Kamu harus begini. Pengertiannya begini nih. Saya langsung diam. Saya kalau Tuhan lagi ngomong saya diam. Saya berhenti dulu main handphone. Saya perhatikan. Oh ya udah ngerti dah. Nanti saya khotbahin Tuhan. Saya lagi mandi, jebur. Tiba Tuhan tanya, kamu tahu nggak untuk apa aku menciptakan segala sesuatunya? Untuk apa? Udah tahu iblis memberontak, aku tetap ciptain. Aku udah tahu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Aku kan Allah segala maha tahu, maha hadir. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nih aku kasih tahu nih.
Sebenarnya semuanya adalah kehendakku. Karena aku ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaanku. Aku tahu justru karena kejatuhan Lucifer untuk menunjukkan keagungan diriku di dalam hukum. Saya baru kebuka. Oleh karena kehendaknya semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terbuka saya pencerahan. Siapa yang ngasih tahu saya diam-diam itu? Tuhan kan nggak ngomong sama hamba-hambanya, hei Hendy anakku, atau hei Andres anakku, khotbah Matius 7:12 ya. Kita bisa begini, suara siapa nih? Suara sopo nih? Suara sopo nih? Kan nggak selalu begitu. Saya bisa pengetahuan dalam 2005, sekarang berapa? 2021 tahun. Emangnya setiap penambahan rema itu saya emang ngotak-ngatik? Kan enggak. Pasti ilham dulu, Tuhan memberikan hasyab Elohim, memberikan rema dulu sama saya. Baru saya, benar gak Tuhan ngomong? Tak salah-salah nih suara saya. Saya selalu cek dulu. Oh iya benar lu. Tadi dia Tuhan ngomong begini, saya cari Alkitab. Oh iya benar lu. Baru saya berani khotbah. Saya bilang, kalau nggak percaya cek Google. Kalau nggak percaya buka ayatnya. Cek Google, buka ayatnya. Saya kan selalu begitu. Karena untuk memastikan salah-salah suara siapa yang salah-salah nih? Kan kita harus fair permainan. Berapa menit? Nah, kan cepat kan 5 menit lagi ya. Jadi harus fair. Jadi saya waktu Tuhan ngomong, saya cek dulu pakai Alkitab. Wah bener. Buka dulu pengetahuan Google. Bener nggak DNA kromosom? Bener nggak nih? Ini ilmu arkeologi bener nggak nih? Wah salah nanti nggak. Salah bahaya saya nih. Saya kan orangnya kan selalu standby untuk dikritik orang, untuk digugat korbannya. Nggak apa-apa, buka Google. Saya selalu cek dulu supaya jangan sampai terjadi kesalahan pengetahuan. Pak, Bapak ngomong begitu, mana ilmu pengetahuannya Pak? Dicek-cek di Google nggak ada, secara arkeologi nggak ada, secara botani nggak ada, ilmu fisika nggak ada. Malah coba buktikan dengan karbon 14 Pak. Kelenger saya nggak bisa jawab. Kan begitu. Dan saya harus cek dulu semuanya. Oh ya benar. Apa yang Tuhan ngomong barusan saya cek dulu. Jadi ada 3 yang disebut dengan anak-anak Allah. Kembali lagi, pertama adalah anak-anak Allah keturunan Adam yang mengandung nesama. Dan yang kedua adalah malaikat di sorga. Iblis langsung disebut iblis. Yang ketiga adalah kita umat Kristen. Jadi disebut 3 hal. Kembali lagi tadi. Kitab Henok. Kitab Henok itu diceritakan dalam kitab Henok itu. Jadi iblis dan para malaikat di langit tingkat 2 itu turun ke dunia, diceritakan bahwa anak-anak Allah, iblis dan kawan-kawan itu mengambil anak perempuan itu cantik-cantik dan lahirlah bagi mereka orang-orang gagah perkasa dan raksasa di zaman. Jadi doktrin teologi sekarang percaya dengan khayalan dongengnya bahwa alam roh bisa menikahi alam jasad. Saya tantang Anda. Saya belajar meditasi Vipassana. Saya belajar meditasi Samantha. Walaupun dasar-dasarnya aja. Saya nggak ahli. Karena waktu saya mau masuk dalam Samantha untuk mencari kesaktian, saya ada ragu. Jadi waktu saya belajar di wihara, waktu saya belajar Vipassananya, saya merasa sudah menguasai semua. Saya mau masuk dalam meditasi Samantha untuk mencari kesaktian. Waktu itu saya ragu. Karena ada di dalam diri saya ada 2 pemikiran. Kalau saya sakti, ini urapan Roh Kudus apa urapan kesaktian saya sendiri? Di situ saya ragu. Harusnya kan kesaktiannya dari Roh Kudus. Nanti saya jadi kayak pendekar nanti saya bilang. Saya aja pakai tenaga dalam itu bisa. Dan namanya Samantha. Oke. Dasar-dasarnya saya jadi Samantanya saya hanya dasar-dasarnya aja. Karena saya waktu itu maju mundur saya nggak jadi. Nah, di dalam ilmu spiritual meditasi tidak bisa dibuktikan bahwa alam roh itu bisa mengkawini alam jasad. Saya kasih tahu. Sperma itu alam jasad yang bisa dikontrol, dicek pakai lab laboratorium. Alam roh tidak bisa. Kecuali sang penciptanya. Apa nih? Ya, kecuali sang pencipta. Geng malaikat dan geng setan itu tidak bisa menikahi alam jasad kecuali sang penciptanya.
Karena apa? Karena semua yang jasad ini, semua yang fana ini berasal dari siapa? Dari yang baka. Siapa? Tuhan Yesus. Kan alam roh itu, alam baka. Jadi semua Anda yang nyata itu sumber dari alam yang tidak nyata, alam sumber. Tapi setelah malaikat dan setan-setan di semuanya ada, mereka tidak punya kuasa untuk mencampur antara jasad dan alam roh. Tapi kalau ngutak-ngutik bisa. Misalnya alam jasad Anda ini silet, Anda baca mantap masuk dalam perut orang, santet. Itu bisa mengacak-acak, tapi dia tetap tidak bisa nyatu. Ada silat di dalam perut itu. Nggak bisa nyatu, terus silatnya hilang gitu dalam perut. Nggak bisa. Cuma nggak kelihatan. Di dalam pelajaran meditasi dan spiritual, antara alam nyata, secara teori ya, saya dasar. Alam roh dan alam nyata hanya setipis kertas. Saya kasih tahu. Kalau Anda belajar meditasi samanta, itu mata batin Anda kebuka. Jadi hanya begini sedikit ke alam roh, nonggang sedikit ke alam nyata. Itu secara pengetahuan spiritual, meditasi. Jadi tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa setan dan malaikat itu bisa mencampur perkawinan dengan alam jasad. Silakan yang mau gugat saya khotbah malam hari ini. Kan direkam ini. Mari S3, S2 Anda bisa buktikan dengan pengetahuan Anda. Boleh tanya dengan orang-orang ahli spiritual. Anda cari dukun-dukun yang sakti. Dimanapun berada, apakah di suku Dayak, apakah di suku Wong Jawa sekarang masih banyak kan? Di suku Batak juga ada, di Papua juga ada. Anda tanya semua dukun-dukun yang paling sakti, apakah bisa alam roh mengkawini alam jasad? Alam roh mau masuk alam jasad aja, alam jasadnya nggak nerima. Aku siluman dari Gunung Kau. Alam jasadnya aja nggak mau nerima. Kalau mau pakai khayalan, katanya iblis itu terbuat dari unsur api. Kita dari tanah. Tanah sama api nggak bisa nyatu. Makanya orang kerasukan selalu nolak. Jasadnya nolak. Kerasukan aja alamnya jasad, boro-boro mau dikawinin. Logika dikit lah. Nah, terus gimana Pak? Sebenarnya pendeta itu kalau lagi khotbah, tumpang tangan sembuh itu sebenarnya lagi kerasukan nggak? Iya, kalau dalam bahasa dukun itu namanya kerasukan pendetanya. Kalau pendeta lagi khotbah penuh urapan, dalam nama Yesus sembuh kanker. Itu sebenarnya pendetanya sedang dirasuki oleh Roh Kudus. Cuma karena sumbernya dari dia, tidak mempengaruhi kita, jasadnya nerima. Karena yang merasukinya, yang masuk dalam kita adalah sumber dari Bapa segala roh. Kalau malaikat coba-coba ngerasuk, jasadnya nolak juga. Tapi kan tidak diizinkan. Malaikat dilarang merasuki manusia. Kamu adalah bagian daripada anak-anak Allah. Yang maksa masuk, biasa si biang kerok, maksa masuk. Makanya jasad manusia nolak dia. Nolak dia. Nggak bisa. Saya belajar meditasi samanta dan vipassana. Belum ditemukan ada teori alam roh bisa kawin dengan alam jasad. Artinya begini. Artinya kitab Henok yang ditemukan yang bukan bahasa Ibrani dan Yunani, yang dipercaya oleh doktrin dan teolog Alkitab orang Kristen adalah kitab dongeng yang dipercayai. Itu tidak bisa menjamin bahwa itu adalah benar-benar dari tulisan si Henok sendiri. Bohong. Karena secara saya belajar spiritual tidak bisa ditemukan setan bisa nikah dengan. Sekarang kalau saya mau tanya, tuyul kalau nikah sama anak manusia, anaknya jadi apa? Kalau dia ngacak-ngacak bisa. Misalnya kita, tapi hasilnya sperma ketemu sama ovum, oke? Jadi hamil dong.
Oke nih, kalau setan asal mau ngacak-ngacak bisa. Ngacak-ngacak, dibikin cacat anaknya karena kutukan gunung kawi. Bisa nggak? Bisa, dia acak-acak. Tapi maksud saya pertemuan antara ovum dan sperma itu berdasarkan spermanya iblis apa sperma bapak anaknya, orang tuanya. Orang tua dia acak-acak bisa. Makanya orang, Pak itu kutukan anaknya kayak mukanya kayak genderuwo ya. Bisa, karena dia acak-acak dia bagian DNA-nya karena kutukan gunung kawi. Bisa diacak-acak ya bisa. Tapi sengaja kawin terus bunting 9 bulan 10 hari. Mendingan perbaiki lagi doktrin teologinya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Berikan kami pengetahuan, berikan kami tubuh yang sehat Tuhan, supaya kami dapat berkumpul lagi minggu depan Tuhan. Karena sesuai firman-Mu, jika kami taat dan melakukan segala perintah dengan setia melakukannya, maka kami akan dijauhkan dari sakit penyakit yang pernah ditimpakan di dalam Mesir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Setinggi-tinggi